Maka ilmu agama disebar di majelis-majelis ta'lim, di masjid-masjid, kajian-kajian. Barang siapa yang mengambilnya, maka ambillah dengan porsi yang banyak. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji berbuah amal, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kelak menjadi tambahan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para rawuh, di minggu yang kemarin kita telah membahas tentang mulazamatul iftiqar, senantiasa merasa butuh kepada Allah. Yang itu termasuk daripada 3 wasiat Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mewasiatkan 3 hal. Yang pertama, jauhi maksiat baik zahir ataupun batin. Yang kedua, senantiasalah butuh meminta kepada Allah. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas yang ketiga. Di antara wasiat beliau adalah at-tawakkulu wal i'timadu 'ala Allah fi kulli amrin. Senantiasa tawakal dan bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat para rawuh, kita tahu makna tawakal. Tawakal itu secara bahasa itu maknanya istislam. Istislam niku pasrah. Secara istilah yang namanya tawakal itu adalah athiqatu billah wasidqul i'timadi 'ala Allah, percaya dengan aturan Allah dan senantiasa bersandar dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Sebagian ulama mengatakan qat'ul istisyraf bil iyasi minal khalqi. Tawakal kepada Allah itu maknanya membuang bersandar kepada manusia. Jadi kalau tidak bersandar kepada manusia berarti bersandari kepada Gusti Allah. Nah, tawakal ini adalah sifat orang-orang mukmin yang imannya sempurna. Sebagaimana Allah katakan wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka punya sifat tawakal. Maka tawakal itu kata ulama ada 3 derajat. Yang pertama tawakal, kedua adalah taslim, ketiga adalah tafwid. Lek cara bahasa Indonesia niku sami, tawakal niku nggih pasrah, taslim itu nggih pasrah, tafwid itu nggih pasrah. Cuman dalam bahasa Arab beda. Kalau tawakal itu hanya bersandar, itu derajat paling bawah. Yang kedua, derajat lebih tinggi di situ namanya taslim. Taslim niku pasrah. Mau diapakno, mau diatur seperti apa, pokoknya yang mengatur adalah zat yang menciptakan kita, pasti baik. Yang ketiga adalah tafwid. Tafwid itu sami, tapi lebih tinggi lagi yang bermakna menyerahkan seluruh totalitas kepada aturan Gusti Allah. Sampai dalam Al-Quran disebutkan wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Aku pasrahkan semua perkaraku kepada Allah sebab Allah maha melihat kepada seluruh hambanya. Dalam Al-Quran banyak hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita untuk tawakal, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kalian kepada zat yang hidup tidak akan pernah mati. Semuanya disuruh oleh Allah untuk senantiasa iktimad dan bersandar kepada Allah. Bahkan dalam satu hadis itu ada hadis yang dijadikan oleh ulama, bahkan beberapa ulama beda pendapat tentang bagaimana tawakal.
Apa kata Nabi? Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Kata Nabi, kalau panjenengan ini tawakal, betul-betul tawakal terhadap urusan rezeki, maka Allah akan memberikan kepada panjenengan rezeki seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Burung manuk niku. Taghdu khimason wa taruhu bitanan, berangkati dalam keadaan lapar, pulangi pasti kenyang. Sedangkan kalau kita lihat hewan tuh nggak mungkin bisa kerja. Tapi itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ulama mengatakan bukan kita dengan tawakal itu tidak boleh kerja, salah, bukan. Tapi kerja sebagai ikhtiar dengan koridor yang sudah disepakati oleh ulama. Contoh, satu, monggo panjenengan kerja, tapi satu, yang halal, jangan yang haram. Oke. Kalau panjenengan sudah kerja yang halal, sudah ikhtiar, maka sisanya bagi apa? Sisanya adalah tawakal. Hasilnya apa? Cari Gusti Allah. Kita nggak bisa hadirin menentukan ikhtiar kita sebanyak itu dapat gaji juga besar. Banyak kerja keras gajinya titik. Tukang niku. Wajib kan kerjanya sampai ngeden-ngeden hadirin. Berat. Terus capek, dan itu gaji berapa sih? Gak sebanyak seperti orang kerja kantoran. Ada orang cari rezeki itu mudah, longgo-longgo tok tanda tangan olehnya akeh. Yang penting di sini bukan hasil, tapi bagaimana ikhtiar, usaha. Yang dilihat oleh Allah bukan hasilnya, karena hasilnya penentunya adalah Allah. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah ikhtiar usaha kula kali panjenengan. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan taghdu khimason wa taruhu bitanan. Bagaimana burung itu mendapatkan rezeki? Gimana? Berangkat dhisik. Taghdu khimason, berangkatnya lapar, tapi keluar burung itu gak mandek di oma, longgo-longgo main HP oleh duit, gak mungkin. Burung aja keluar nyari rezeki. Tapi subhanallah kembali wataruhu bitonan, kembalinya dalam keadaan kenyang, maknanya oleh rezeki. Di sini diminta oleh syariat pertama kalau cari rezeki monggo satu yang halal, karena yang haram itu percuma, hanya bisa kenyang secara zahir tapi nggak kenyang secara batin, belum lagi dapat siksa. Haram itu ada dua, satu haram li dzatihi, yang kedua haram li arid. Haram li dzatihi niku makanan yang memang sama syariat diharamkan, seperti daging babi, daging anjing, atau apapun, atau sembelihan yang sudah menjadi bangkai. Itu memang zatnya haram. Dan itu tidak bisa panjenengan cari alasan biar enggak haram, itu enggak bisa, karena memang zatnya haram. Satu. Yang kedua, haram li'arid, haram karena alasan. Zatnya enggak haram, tapi gara-gara transaksi yang salah jadi haram. Contoh, ini ada kue di sini, halal. Kue brownies halal. Tapi punyanya orang kita ambil, gara-gara ngambilnya itu jadi haram. Dan sami itu ketika kita ngambil, nyuri, dikasihkan kepada orang lain, bukan berarti yang tadi haram tadi halal, tidak ada begitu. Bahkan ada yang mengatakan dulu Habib, ternyata dakwahnya Sunan Kalijogo gengetan, ngambil nyuri hartane wong sugih, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Sunan Kalijogo mbok dipikir orang gak tahu ilmu apa? Gak mungkin nyuri seperti itu hadirin. Kalaupun mau nyuri mungkin orang kaya itu wayahe bayar zakat, boten zakat. Kan gitu. Atau mungkin titipani wong gak dikembalikno, boleh diambil secara paksa. Jenengan nitip ke saya. Nopo? Mas, Beb titip, saya mau ke haji, nggih. Pulang haji sampean minta, Beb masnya mana? Wis lupa aku, jantai.
Ditunda-tunda terus. Beb, mas saya, itu gampang. Terus akhirnya jenengan masuk ke rumah saya ngambil masih jenengan. Apakah itu nyuri? Tidak. Karena haknya jenengan. Lah Sunan Kali juga gak mungkin tahu-tahu masuk nyuri itu dikasihkan kepada orang fakir miskin, gak seperti itu. Karena para sunan, para wali itu punya ilmu agama, tahu bagaimana muamalah transaksi, apakah itu halal atau itu haram. Bisa jadi yang kedua. Yang ketiga juga boleh orang itu ngelabrak rumahnya orang kalau itu bukan titipan tapi pinjaman. Ini sepeda motor ndak dibalik setahun 2 tahun gak balik-balik, dirampok kayak wis. Tapi yang diambil hartanya DE, gak masalah. Nggih. Loh, kembali kepada yang tadi, sesuatu yang haram tadi itu ada kalanya zatnya, ada kalanya alasan dari luar. Lah makanya kalau kita mau tawakal kepada Allah, boleh, tapi jangan tinggalkan namanya iktisab. Napa iktisab? Iktisab itu ikhtiar mencari rezeki. Meskipun kita kalaupun totalitas tawakal pasti dapat rezeki, gak mungkin gak dapat rezeki. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Apapun yang ada di muka bumi ini, makhluk apapun rezekinya ada di tangan Allah. Sampai dalam kisah disebutkan ada satu orang ini nyoba tawakal. Terus nyoba rezeki dari Allah, bener apa gak sih? Allah niki penjamin atau tidak? Ya napa? Dia sembunyi di satu gua. Terus minta sama Allah, ya Allah saya minta hari ini rezeki makan nasi. Tapi saya meninggalkan ikhtiar sama sekali. Aku gak mau ikhtiar belas. Gak mau beli, gak mau buat, gak mau minta. Aku menang tok. Tapi aku yakin ud'uni astajib lakum, doa saya pasti diijabahi, aku pasti makan hari ini. Ya apa carane? Jadi bahkan dia minta saya juga tidak mau, Gusti, makanan yang ada di hadapan saya ikhtiar ngambilnya. Enggak, saya mau meneng tok ditulang. Bingung iki, tawakal nyoba. Iya lek pinggir jalan. Ini di gua sendirian. Nyoba. Ayo nyoba masuk mulai subuh, terus meneng tok wis. Dulu kan biasanya orang mau lewat satu tempat, kafilah itu mandek di situ istirahat. Ini mulai subuh sampai zuhur gak ono sing mampir belas. Mulai drodok wis ya opo? Gak ono sing mampir, gak ada rezeki. Tapi percaya hari ini saya pasti makan karena Allah pasti menjamin. Terus sampai duhur, mantun duhur, jam 2, jam 3 enggak ada. Terakhir, subhanallah jam 4 ada kafilah hadirin. Rombongan itu tiba-tiba masuk ke gua tadi itu. Masuk ke gua, mereka beristirahat, selonjor, kelesetan. Tiba-tiba di antara mereka, di antara kafilah tadi itu ada yang lihat orang ini. Yang gak mau ikhtiar belas nih loh. Orang lihat orang ini dalam keadaan tertidur, tapi gak tidur. Ndelok ki opo kok dewean. Kenapa kok sendirian? Paling keluwen, kelaparan. Mungkin orang mampir sini gak punya bekal, habis tapi belum makan saaken rek. Wis akhirnya ngomong sama rombongannya, ngene Mas, ayo cepakno. Nasi, panganan, kasih sama orang yang tertidur tadi. Orang yang tertidur tadi yang meninggalkan ikhtiar nih loh. Disiapkan satu hidangan, dikasihkan kepada orang tadi itu, digugai, dibanguni, itu pura-pura tidur. Makanya gak turu. Mas, kilo makan, sampean takut kelaparan. Mas, tetap. Pokoknya dia bilang saya mau dapat rezeki cuman gak mau ikhtiar. Karena gak bangun, makanan tadi itu ditaruh di depannya. Setelah ditinggal kembali ke rombongan beberapa jarak tadi itu, ini yang pura-pura tidur ngincengi. Ono rek, modelnya tepak rezekiku ini. Tapi tetap gak mau ikhtiar. Masih sudah mau ngambil makan, itu bukan ikhtiar saya. Pokoknya apa carane pakanan ini masuk ke mulut saya. Apa carane wis? Aku percaya Gusti Allah bakal menjamin.
Ditunggui sama orang kafilah itu, kok nggak dimaem, opo? Satu nih ngomong, cak koyoke kelaparan banget iku gak kuat. Terus ya apa? Ngene wis saken. Ini sudah mau terbenam matahari. Kita dudukkan jenengan yang buka mulutnya, aku sing dulang. Ya apa? Ayo wis, ayo. 3 orang ke sana, satu berdiri satunya buka mulutnya, satu ini dulang. Ketika didulang suapan pertama, lo ternyata bangun ngakak hadirin. Tiang ini ku ngakak ketawa. Yang nggak kaget kan? Kaget berarti. Loh, kok jenengan tertawa gini? Tak kira kelaparan. Kata dia, subhanallah nggih. Saya mulai tadi pagi bilang, ya Allah saya mau ninggalkan ikhtiar. Pokoknya aku percaya saiki oleh rezeki apa carane gimana rezeki masuk ke mulut tanpa ada andil dari saya sedikit pun. Subhanallah. Itu hadirin. Nah, itu tapi di Arab, jangan dicoba di sini, bahaya hadirin. Hadirin para rawuh, menunjukkan apa? Illa 'alallahi rizquha. Betul, semua rezeki di tangan Allah. Hanya kita ini maaf, dari bedanya iman, beda juga tawakal, bedanya iman, beda juga percaya nih kepada Gusti Allah. Kalau ada orang ngomong gini, sama gak kerja ah? Yo gak kerja yo apa yo? Apa mangan apa aku gak kerja? Salah hadirin. Dipikir dengan kerja dapat rezeki, banyak kerja gak dapat apa-apa, toko ini sepi. Ya enggak. Gak bisa, hitungan matematika enggak bisa dengan hitungan Gusti Allah. Saya punya teman, punya anak 3, subhanallah sukses semua, satu kedokteran, satunya jadi insinyur. Dia cuman ustadz TPQ, ngajari TPQ. Berapa sih gajinya TPQ niku? Gak mungkin 1 juta. 250 eling. Nggih. Kalau insentif pun paling 6 bulan sekali. Warga wis anake dipinterno ngaji gak tau perhatian. Nggih. Gajine mek 250 tapi ikhlas mulang anaknya orang. Terus saya tanya, Pak, jenengan Masya Allah anaknya ada yang jadi dokter, ada yang jadi arsitek, dapat dari mana uang Pak? Nah itu Beb, dia corok akal gak masuk Beb. Mana diminta waktu pertama kali pendaftaran berapa puluh juta itu Beb. Saya ndak punya cagaan koyok sawah, gak. Cuman aku bilang ya Allah, saya kan diminta untuk memohon ikhtiar. Terus ya wis sisane pasrah. Terus saya tanya, apa kuncinya? Kuncinya paling takwa sama Allah. Takwa sama Allah, wayai sholat ge sholat, waktu ini puasa ya puasa, itu saja sih. Dan baru saya ingat betul Allah katakan wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar dari permasalahan hidupnya, dan Allah akan beri rezeki yang tiada pernah disangka datangnya. Syaratnya takwa. Kapan datang solusi? Ketika takwa. Lek pados solusi dhisik tapi tanpa bertakwa mustahil. Saya punya teman kerja di lembaga yang penuh dengan riba. Yusewu, tanpa menyebutkan lembagane. Bilang, Beb, saya kerja tiap hari itu gak nyaman, bertolak belakang dengan hati nurani. Aku tahu, iki piman dapat bunga, nanti ini dapat bunga, nanti kalau gak bisa bayar akhirnya disita. Itu kan sesuatu yang menyalahi syariat. Nggih. Saya pengen keluar, Beb. Tak bilang metuwo. Tapi ya apa kalau cagaan aku, kan seharusnya punya usaha dulu, wis cepat, habis itu saya keluar. Saya bilang enggak bakal ada cagaan. Sampeyan keluar dhisik akan ada cagaan. Oh gak iso, gak masuk, Beb. Gak masuk. Cagaan dhisik aku tak metu. Tak bilang gak bakal dapat cagaan. Kenapa? Menyalahi ayat. Apa kata Allah tadi? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Takwa dhisik baru dapat solusi.
Sampean cari solusi tanpa takwa mustahil. Mustahil. Tapi ketika panjenengan pasrah, ya aku tak metu. Terus, ayo wis, janjinya Allah mana? Tagihin. Tidak apa-apa, kita punya Tuhan ini Tuhan Maha Loman kok. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak nyalai janji. Kita ini sama kiai saja sama habaib, nggih, percaya nek ditanggung metu aku sing jamin, metu sampean. Nggih. Coba Allah yang jamin. Belum tentu. Metu Mas ditanggung kali Allah. Oh, iya ngomong tok sama kurang percaya hadirin. Makanya rumusnya gimana? Keluar dulu baru jalan keluar akan datang. Maaf takwa dulu baru jalan keluar akan datang. Meskipun gak langsung, iki gak tiba-tiba kontan metu langsung nih besok dapat kerjaan. Yo mustahil. Pokoknya balasan yang model instan ngelakoni iki ting metu enggak, itu di sorga nanti. Ada yang seperti itu. Saya punya teman ketika keluar dari lembaga itu, Beb saya sudah keluar, okay. Gimana? Sudah 2 tahun belum dapat kerjaan ya Beb, opo? Tak balik mana ya Beb aku Beb? Lu jangan sabar sampai kapan ya Beb? Yuk gak tahu aku duduk Tuhanmu ya opo? Kan cuma saya mengarahkan. Tapi subhanallah setelah beberapa saat dia itu dapat pekerjaan yang ringan, dapatnya banyak, barokah. Napa? Punya travel. Tiba-tiba dititipi orang mobil, bilang sampean sing jalanno iki mobil 1 sampean travelan, akhirnya dikembangno sampai terakhirnya punya unit sekitar mungkin 15 unit semua direntalkan. Sukses hadirin. Anaknya di pondok 2 orang anaknya di pondok. Lah cuman terakhirnya nih manusia ini wes sukses kena yang dihasilkan halal tamak. Ngomong ini, kok ini kalau 15 sudah seperti ini omset saya, ya paling 30. Gini ya wes, aku tak nyicil aja. Saya tak minjem lagi ya yang berbunga ke bank. Ya semulai. Saatnya istiqomah selamat. Ini 15 unit sudah enak, aku nambah 2 unit aja. Insyaallah wes. Akhirnya ngambil pinjaman berbunga, masuk lagi ke lingkaran situ, akhirnya kukut hadirin. 2 unit hilang dibawa orang, dari ini perusahaan. 15 unit bayar hutangi, boten cekap, gak cukup. Iya, makanya kalau sudah jalannya halal sudah Bismillah. Maka dari itu kembali kepada yang tadi, bukan berarti meninggalkan usaha ataupun ikhtiar kepada Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Yang pertama tadi itu, kalau mau ikhtiar monggo, tapi yang halal jangan yang haram. Kedua, cari waktu-waktu yang sekiranya diperbolehkan oleh syariat bertransaksi, jangan waktu-waktu yang dilarang oleh syariat untuk bermuamalah. Apa kata Allah? Contohnya, kita mau dijamin rezeki kita, dapat sesuatu yang halal. Gimana? Lihat bagaimana syariat mengatur. Allah kan sudah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, kalau datang sholat Jumat, saya minta 2. Apa kata Allah? 1, fas'au ila dzikrillah. Cepat-cepat datang nang masjid, ojo telat. Fas'au itu kita bahasa kita coro terjemahan bahasa Indonesia, monggo hadir tepat waktu. Permintaan Allah yang pertama. Kedua, wadharul bai', tinggalkan jual beli. Atau tinggalkan sesuatu yang melalaikan dari Gusti Allah. Itu saja permintaan Allah. Setelah itu di ayat yang lain Allah mengatakan, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi. Kalau panjenengan sudah melaksanakan sholat Jumat tadi itu, monggo keluar cari keutamaan rezeki Allah tadi itu, cari, dipersilahkan oleh Allah. Tapi sebelum Jumatan jangan. Sebelum Jumatan ojo. Kenapa?
Karena waktu-waktu yang dilarang oleh Allah. Allah cuma minta 2 hadirin. Kita diundang sama Allah. Dalam undangan itu ono tulisan, mohon hadir tepat waktu. Kedua, tutup tokomu. Bahasa kasarnya ngoten. Yang pertama loh, jangan yang kedua. Yang pertama kita gak konsekuen. Lek gak Bilal ngadeg gak teko. Alasan iki. Sedangkan itu undangannya sudah jelas. Mohon hadir tepat waktu. Telat ae. Kan nggih? Coba kita diundang sama orang-orang yang berduit atau pemerintah lah. Undangan jam 8, jam 5 siap hadirin. Nah, nggih. Orang gak tahu diundang sama pemerintah, iki ngumumno. Delon. Pemerintah Pemkot iki delon lain. Lah sampean diundang karo Gusti Allah tiap minggu lho gak tahu konsekuen tepat waktu. Sampai Nabi mengatakan barang siapa yang hadir awal pahalanya seperti sedekah seekor onta. Yang hadir selanjutnya koyok sedekah seekor sapi. Selanjutnya lagi sampai seperti sedekah 1 kambing. Onta itu kan mahal 30 jutaan. Sapi 20 jutaan. Kambing 2,5 juta, 4 juta. Kalau datang selanjutnya seperti sedekah ayam, piro pitik iku? 400. Nggih, yang datang selanjutnya seperti telur Pak. Iya lek 1,5 kilo, satu piro paling 1.500. Yang datang selanjutnya ndak ada. Fa idza kharajal imam, kalau imam keluar, tawau suhufahum wa yastami'una dzikra, malaikat nutup catatan-catatan yang dapat fadilah itu, sami-sami mendengarkan ceramah nih khotib. Iki setas teko. Dapat dari mana rezeki yang halal? Mau barokah rezeki ini telat tok pas Jumatan. Kadang wis sudah telat. Ngadeg ndek buri ngomong kan oleh opo sih. Saya kemarin khutbah hadirin. Pas tengah-tengah khutbah ini gregetan aku. Di belakang itu kan biasanya ngadeg kan biasa toh, ngadeg berdiri nunggu khutbah kedua atau Allahumma ghfir iki. Lek Allahumma ghfir sing ngantuk dadi gak ngantuk maneh, sing turu tangi gitu. Yang di belakang merapat itu kalau sudah Allahumma ghfir lil muslimin. Ini gak di belakang itu dia berdiri paling belakang terus ada sepeda motor. Terus nyusewu klesetan di sepeda motor ngeten. Mbek rokokan mbek delok aku. Beuh, ya Allah. Tak singgung hadirin. Ini syariat, ini syiar. Takzim kepada syiar Allah. Ngomong mbek koncone, gak mari ya. Cek durung komat dere. Ya Allah. Sedangkan orang ini nyuwun sewu, dapat ilmu setiap minggunya di mana sih? Hadir pengajian, gak semua. Ya minimal di Jumatan itu. Lo kalau di Jumatan gak dapat suplai ilmu, dari mana dapat ilmu? Geregetan mau tak tegur, yo datangi keri, pulangi dhisik, gak bingung. Maksud saya, Mas, lain kali kalau nunggu di sini ya Mas, jangan di parkiran. Tak tegur gitu rencanai. Tak delok, hilang wesan. Lah, takzim kurang. Kita ini kadang di belakang sudah telat. Kalau ada udzur kita nggak ngomong. Udzur Jumat banyak, ya. Udzur Jumat itu banyak. Tamrid itu loh, jaga orang sakit yang yasta'nasu bihi, yang dijaga itu gak mau kecuali dengan kita. Boleh kita ninggal no Jumat. Gak harus keluarga. Rencangin jenengan di rumah sakit sampean sambang. Mas aku tak anu ya, pulang dhisik sampean tak dongakno waras. Ojo aku lek sampean anu di sini aku seger aku. Tolong di sini po. Jumatan iki, Pak. Iya tapi sampean boleh ninggalno Jumat. Saged. Udzur Jumat banyak, nggih. Tapi ketika panjenengan sudah masuk sini, masuk Jumatan, ya di sini punya aturan yang takzim. Nggih. Kadang wis ngadeg mbek rokokan, ndelok iki pengamat sepak bola tanah opo. Tak ada takzim hadirin. Makanya golongan orang-orang yang takzim kepada Jumat tadi itu Masya Allah golongan orang-orang yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal datang pas tarhim, salatu wassalamu alaik, itu wis mentok.
mentok. Makanya kita ngajari sama santri-santri harus soft 1, 2, 3. Lebih dari 3 diberdirikan nanti, dikasih sanksi. Untuk apa? Lelek santri gak takdim dengan syiarnya Allah, apalagi yang bukan santri. Nggih, di absen, biasanya yang absen di pojok-pojok sini. Oh, iki telat. Iki mari blonjo modele. Lewat mari rokokan iki. Nanti di pondok dikasih sanksi. Tapi untuk apa? Pertama biar enggak telat. Yang kedua biar takzim dengan syiar-syiarnya Allah. Karena Allah minta apa? Allah minta fas'au ila dzikrillah, jangan telat menuju hari Jumat. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, apa sih pahalanya selain daripada sedekah seperti seekor onta, seperti seekor sapi? Apa sih pahala yang lain? Ngeten. Di dalam kitab disebutkan, kelak ketika hari kiamat Allah sudah membagi 2 bagian, yang masuk ke dalam neraka masuk ke dalam neraka, yang masuk surga masuk ke dalam surga. Mereka menikmati kenikmatan surga. Yang minum dengan minuman 4 sungai, sungai air, susu, madu dan khomer. Yang suka dengan bidadari, dengan dia menikmati bidadarinya, dengan kusur istananya semuanya, maka akan ada panggilan. Ya ahlal jannati, wahai orang-orang penduduk neraka, penduduk surga, wahai kalian penduduk surga, hal raditum, apakah panjenengan puas? Kata penduduk surga, wa malana la nardo. Gusti, ya apa gak puas? Wong metik apel tek keluar langsung apelnya, tumbuh lagi. Makan 1 kambing dibuang tulangnya jadi kambing lagi. Bagaimana kami gak puas? Ya puas banget Gusti. Orang gak punya anak selama di dunia sampai sana cuma terbersit hati. Gusti saya pengen anak, umur 5 tahun, langsung 5 tahun hadirin. Semua ada. Kenikmatan surga, belum lagi tazawur, ziarah umat kepada nabinya, nabi kepada umatnya. Beberapa hari kemudian ziarah orang tua kepada anak-anak kepada orang tuanya diatur. Salamun qaulan mir rabbir rahim, ucapan yang ada, tidak ada ucapan kosong. Misu-misu laknat gak ono, sing ono selamat, ucapan-ucapan baik. Bagaimana kami enggak ridho, bagaimana kami enggak puas? Puas Gusti. Akhirnya Allah katakan, mau enggak aku tambahi? Mau enggak aku tambahi afdhala min hadza, yang lebih afdol dari semua yang panjenengan nikmati ini? Kata penduduk surga, ya Rob, apa yang lebih afdol dari kenikmatan surga ini? Aku wis puas ini. Karena kepuasan di dunia dengan di surga beda. Di dunia ini ketika orang makan lapar, makan sekali sampun puas. Makan 2 kali tambah gak enak. 3 kali blenger. 4 kali muntah. Kan gitu. Surga tidak, makan sekali enak, 2 kali tambah enak, 3 kali tambah enak terus. Tidak ada sifat bosen, blenger, apa mana? Nek. Enggak ada. Akhirnya kata Allah, mau enggak aku tambahin lebih afdal dari itu? Apa Gusti? Kata Allah, melihat zatku. Ya. Melihat zatnya Allah yang selama ini kita sembah. Silahkan kau lihat zatku. Bagaimana zatku tadi itu? Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dalilnya kita bisa melihat Allah adalah pada hari itu wajahnya berseri-seri penduduk surga, kepada Tuhan mereka bisa melihat. Akhirnya ketika Allah katakan, kalau begitu aku akan bertajalli. Tajalli itu menampakkan zatnya. Lah di dalam ayat yang lain orang-orang itu melihat zatnya Allah beda-beda. Ada yang lama, ada yang sebentar, ada yang sedengan. Na'udzubillah, ada yang tidak bisa melihat sama sekali. Kata Imam Ghazali, tergantung lama tidaknya kita melihat zatnya Allah, tergantung berpagi-paginya kita datang Jumatan. Biasa. Sampai pengen lihat zatnya Allah lama, berarti harus pagi bener berangkat ke Jumatan.
Semakin pagi semakin lama melihat zatnya Allah. Dan itu kenikmatan yang lebih nikmat dari semua fasilitas surga. Panganan, sungai, bidadari, istana, wildan, anak-anak kecil, perhiasan, batu permata yang akan diinjak nanti, zamrud, semuanya tidak ada artinya dengan melihat zatnya Allah. Lama tidaknya tergantung berpagi-paginya kita ke Jumatan. Ya lihat toko pas Bilal qomat. Wassalamualaikum Muhammad mau minta lihat Allah, ya gak mungkin dah. Bahkan dikatakan ketika diminta untuk melihat Allah tidak bisa tertahan. Orang pada ngeliat iku loh, dindi gak delok aku. Lah iku. Lu kan tidak bisa lihat saya. Kamu dulu datangnya pas Bilal qomat cetas teko. Ya rokokan mana sampean? Kelesetan di sepeda motor lah iku. Lah makanya hadirin ini kesempatan kita beramal di sini, ya. Kalau orang dulu habis subuh datangnya pas Jumatan niku, habis subuh, ya, naruh sal ditinggal, makan, sarapan, datang lagi wiritan, baca surat Al-Kahfi, nanti ada urusan sebentar keluar sebentar, balik lagi, gak apa-apa. Lek kelas iku kali panjenengan jangan ba'da subuh, tahu-tahu Jumat besok ba'da subuh. Bojone bingung, apa mas sampean mas? Sawangan sampean nih. Ya minimal jam 10 lah, 10 sudah didandani masjid, sudah harum semua kita datang. Waduh, insya Allah mendapatkan kemuliaan yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, apa permintaan Allah di hari Jumat? Wadarul bai', tinggalkan jual beli. Di hari Jumat tadi itu jual beli ini tetap sah. Selama rukun-rukun jual belinya sah. Ada bai' penjual, ada mustari pembeli, musman barang yang didagangkan, thaman bayarane, ijab kabul, ada serah terima, cukup. Cuman perbuatanmu haram. Kenapa? Ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan jual beli oleh Allah. Niku lho hadirin. Sekarang kan banyak alasan, gak apa-apa iku maksud lek pas komat, lek durung komat sih oleh iku, titik-titik gak apa-apa. Kan titik transfer gak sampai ngentekno waktu. Lah ono ae alasane. Kan gitu. Lah dari situ kita bisa belajar orang-orang dulu tuh kalau sudah Jumat tutup. Saya tidak minta ditutup tuh, maksudnya ini pahami makna pemahaman panjenengan itu menjadi totalitas panjenengan ibadah. Minimal jam 9, jam 10 tutupun wis. Apa Jumatan aku. Loh, aku penting 20 juta iki. Aduh, bingung lek 20 juta iki. Ya wis gak apa-apa, wis gak Jumatan gak apa-apa aku. Ya tegas yang ngasih 20 juta jadi apa ndak bukan panjenengan, tapi Gusti Allah. Mantune Jumat lek sampean turun monggo lek ndak apa-apa, bukan rezeki saya. Iku. Pangel tapi masih aku yang mikir-mikir lek 20 juta iki. Tapi memang seperti itu hadirin, jual belinya sah, cuman perbuatan kita yang haram. Lah disitulah sifat tawakal dibutuhkan. Wangel tawakal iki. Wis mas pasrakno mas, lek rezekimu 20 juta insyaallah. Dari bojo, iya kon ngomong enak aku sing kerja wangel lho iki. Di situ kita diuji bagaimana tawakal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita minta mudah-mudahan Allah hias diri kita dengan sifat tawakal hadirin, ya, sifat taslim pasrah, sifat tafwid totalitas, menyerahkan seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja naik bis, naik pesawat, kita pasrah kok, ya. Ini ahlinya, ini namanya pilot, ahlinya menerbangkan pesawat. Lu ahlinya kita ngatur kehidupan ke Gusti Allah ta. Ada apa kita bingung? Ya, itu sudah paling ahlinya ahli yang menciptakan kita yang terbaik. Bahkan disebutkan fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Berapa banyak panjenengan benci kepada sesuatu ternyata kebaikan. Panjenengan ada sesuatu yang kadang panjenengan suka ternyata kejelekan. Saya lihat di YouTube kemarin ada satu orang nyun sewu nikah 5 tahun gak punya anak. Wis berobat wis, jamu mulai teko Brazil sampai Batu mari kabeh dicoba. Katanya bayi tabung, mari. Sampeyan tahu? Nggih. Sekali waktu mimpi
ada di padang pasir, dikejar sama orang mau ditembak. Tiba-tiba jatuh dari ranjang, pas kena mainan, nyun sewu bawai pusar. Tok, itu sakitnya. Sampai nangis berbes mili, sakit. Dari tidur bangunnya pas ketatap ngotan ya apa? Kita kepentuk ngamuk-ngamuk, apalagi baru bangun tak seperti itu. Sampai diperiksa ke dokter, dilihat, oh gak apa-apa, mek memartok. Subhanallah, dari situ jalannya dia punya anak. Ditanya, sampean apa kok gitu? Tak punya anak. Ngapunten saya punya penyakit. Ngapunten nggih, jenis kelamin saya tidak berdiri. Terus kena ketatap itu pas alhamdulillah punya anak 3. Bayangno. Fa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Kadang kita benci kepada sesuatu ternyata kebaikan. Nggih. Kadang kita berharap sesuatu ojo, jangan maksakno. Itu kejelekan. Transaksi pokoknya saiki. Ojo Mas, saiki piro? 50 juta. Iya wis. Loh, mari transaksi anak kecelakaan persis habis 50 juta. Lah rugi hadirin. Nah, di situ kita ada fungsi tawakal di situ. Terus gak maksa wis jalannya gak lancar. Iya, tenai wis. Iya. Kalau sudah lancar, insya Allah rezeki ini. Ndak wis. Semua berserah kepada Allah, minta kepada Allah yang terbaik. Mugi-mugi barokah nggih. Mugi-mugi manfaat. Semua menjadi ilmu yang bermanfaat bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bi barakatil Fatihah.